Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa beraktivitas, bekerja, beramal dengan nikmat-nikmat tersebut. Masyarakat muslimin, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sahabat Al-Quran as-sunnah dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan isi dari kitab Riyadhus Shalihin dari Ummul Mukminin, yaitu ibunya, sebenarnya adalah bibinya, Abdullah, yakni Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada sepasukan tentara yang hendak memerangi, menghancurkan Ka'bah. Kemudian setelah mereka berada di suatu padang dari tanah lapang, lalu dibenamkan dalam tanah tadi dengan yang pertama sampai yang terakhir dari mereka semuanya. Ya. Irunangi pasukan romegae. Ya. Ilam mana yang koro tanah. Apa mulai pasukan mariole letu pacapurana ilam mana. Ya. Dia dibenamkan ke dalam tanah itu pasukan. Aisyah bertanya, saya berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir? Sedangkan di antara mereka itu ada yang ahli pasaran, maksudnya para pedagang. Serta ada pula orang yang tidak termasuk golongan mereka tadi, yakni tidak berniat ikut menggempur Ka'bah. Ya. Kenapa bisa ditenggelamkan semua? Nah, banyak orang di situ. Ada orang yang hanya pedagang saja, orang biasa. Ada yang tidak mau berperang dan menghancurkan Ka'bah. Desaha sininder menangi tawero. Belum ada lo solai Ka'bah. Ya, kato jok kami kasih dangkang. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Ya, kemudian nantinya mereka itu akan dibangkitkan dari masing-masing kuburnya sesuai niat-niatnya sendiri-sendiri untuk diterapi dosa atau tidaknya. Ya, memang masalah sama duh-duhan lele mana desahan melo mana no solai Ka'bah. Tapi tetenasan iunu manang ipatau mana koro tanah hilemma manang di kubur manang. Ya, ipatopi matu pengen apa paresah. Ya, tergantung di koronan niana jok kalau Mekah. Melogi lo dangkang, melogi lo seruntuk keluarga, melogi memang laos solangi Ka'bah. Tergantung niana. Wang Allah Ta'ala pematu paresah. Disepakati atas hadis ini, hadis muttafaqun alaih, yakni disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, lafaz ini di atas adalah menurut Imam Bukhari. Ya, keterangan hadis ini, Aisyah ya, diberi gelar Ummul Mukminin, yakni ibunya sekalian orang mukmin. Ya, magi nayasa Ummul Mukminin. Ya, sebab sinin nayero Indo selenge ya makun reye ya Indo namana yero atau kita semua adalah mengatakan ibu kita ya sininna rosalenge Indo namana ngero Aisyah. Nah, makanya dikatakan Ummul Mukminin. Sebab beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benena nabita. Ya, jadi Indo tak toero.
jadi sudah sepatutnya. Beliau juga diberi nama Ibu Abdullah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya Abdullah itu bukan putranya sendiri. Tania sahana Nero Abdullah. Neket jolitoni makna Abdullah, indukna Abdullah, ya, Ibu Abdullah. Tetapi Abdullah adalah putra saudarinya yang bernama Asma. Jadi dengan Sayyidah Aisyah, Abdullah itu adalah kemanakannya. Adapun beliau ini sendiri tidak mempunyai seorang putra pun. Nah, dengan anak orane. Dari uraian yang tersebut dalam hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang yang salih, yang baik hatinya, baik niatnya, jika berdiam di lingkungan suatu golongan yang selalu berkecimpung dalam kemaksiatan dan kemungkaran, maka apabila Allah telah mendatangkan azab atau siksa kepada kaum itu, orang salih, orang baik itu pun pasti akan terkena pula. Di antara makna hadis ini penjelasannya bahwasanya nareko angka tahu makasih share tahu kasih ngampena makasih pakasiwan oleh Allah Taala abassa makanya sabara nekia si golong polongi tahu masalah kasi di kampo koro si dionro ya mega tahu koro masalah mega tahu koro dia ne pego perintah ng Allah Taala tapi ang kati koro ya nasabari ni matu nare kona panonnoy pacalan na Allah Taala na paconno yaro musibana bencana na Allah Taala macetero na kasihnya gempa bumi ya. Ada suatu daerah tempat kemaksiatan ya, sebagaimana yang contoh kita kemarin dengar di Palu ya, setelah bencana besar tsunami longsor dan lain sebagainya baru kita mendengarkan bahwa ternyata di Palu memang tempat judi paling besar, tempat pelacuran, ya, perzinahan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berada di tempat-tempat seperti itu, tidak mampu mencegah dan merubahnya, lebih baik hijrah. Kalau kita tidak hijrah, saat Allah menurunkan siksa, bencana, maka kita akan terkena. Akan datoki. Ya, menurut Quran hadis saya. Pangkatun nangi maka sinyana disahana melolo solangi rokambai. Ya, tapi ipakan itu renangi ilemat tuh. Ya. Makanya kita harus ada istilah hijrah, tinggalkan tempat itu. Jadi hadis ini mengingatkan kita semua agar jangan sekali-kali bergaul, berkumpul dengan kaum yang ahli kemaksiatan, kemungkaran dan kezaliman. Contoh kecil saja, santri. Ya, kita selalu ambil contoh santri. Kalau beberapa orang santri kita kasih aturan, kemudian ada yang melanggar, kebanyakan yang melanggar, maka akan dihukum semua. Kita tidak tanya lagi siapa yang melanggar, karena sudah banyak sekali pelanggarannya. Hanya 1-2 orang yang tidak melanggar, akhirnya dihukum semua. Kenapa? Yang tidak melanggar tadi itu tidak melarang temannya melanggar. Makanya harus selalu mengingatkan, yang sama-sama orang yang bermasalah. Ikut ke itu akibatnya di dunia, lebih-lebih di akhirat. Namun demikian perihal amal perbuatannya tentulah dinilai sesuai dengan niat yang terkandung dalam hati orang yang melakukannya itu. Ya, walaupun dihancurkan tadi gempa bumi, semuanya kena. Imam masjid kena, guru pengaji kena, semuanya kena efek daripada bencana dan musibah tersebut. Namun di akhirat tentu berbeda nanti, tergantung kebaikannya dan keikhlasannya, niatnya. Ya, tetai ira niat tamatu mancaji barometer penentu. Mengenai gelar Ummul Mukminin itu bukan hanya khusus diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha belaka,
tapi juga diberikan kepada para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Ya, inilah diantara salah satu hadis dengan penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ini tentang niat dan keikhlasan. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.